Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Arafa dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi kelompok kita, yaitu komposit. Jadi materi awalnya pengertian komposit. Komposit adalah bahan yang terdiri dari dua atau lebih bahan yang berbeda yang digabungkan bersama untuk menciptakan sifat-sifat yang unik dan lebih daripada masing-masing bahan komponennya secara terpisah. Struktur material komposit adalah struktur yang terdiri dari dua jenis material atau lebih, kemudian digabungkan menjadi satu kesatuan dengan tujuan agar memiliki kekuatan yang lebih tinggi sehingga menghasilkan sifat gabungan yang lebih kuat untuk memikul tekanan dibandingkan hanya dengan mengandalkan satu material saja. Struktur komposit sendiri memanfaatkan sifat fisik dan mekanik masing-masing bahan yang digunakan, sehingga dari sifat tersebut akan diperoleh berbagai kelebihan tertentu dibandingkan dengan bahan yang membentuknya. Sifat-sifat material komposit tidaklah harus sama, tidak pula harus sejenis, namun masing-masing material memiliki kekuatannya sendiri-sendiri. Sejarah komposit yaitu berawal dari tahun 1200-an. Yang pertama itu bangsa Mongol menemukan bunsur komposit pertama yang terbuat dari kombinasi kayu, bambu, tulang, urat sapi, dan tanduk. Yang kedua di tahun 1800-an itu revolusi kimia mengubah perkembangan komposit. Resin sintetik baru diubah dari wujud cair menjadi padat dalam struktur molekul. Yang ketiga tahun 1900-an itu kemajuan kimia mendorong perkembangan plastik, bahan seperti vinil, polistiren, fenolik, dan polyester. Setelah itu tahun 1930-an itu menyaksikan perkembangan resin yang masih digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1935 Owens Corning memperkenalkan serat kaca pertama dan meluncurkan industri fiber reinforced polymer atau biasa disebut FRP. Setelah itu tahun 1940-an ahli kimia mengetahui bahwa komposit fiberglass transparan terhadap frekuensi radio. Setelah itu tahun 1950-an inovasi manufaktur berlanjut dengan pengembangan pultrusion, pencetakan kantong vakum, dan penggulungan filamen skala besar. Di tahun 1960 serat karbon meningkatkan rasio kekakuan dan berat bagian termoset untuk digunakan dalam lebih banyak aplikasi seperti otomotif, barang olahraga, dan barang konsumsi. Setelah itu di tahun 1970-an dengan berat molekul sangat tinggi baru bergabung dengan serat canggih lainnya yang digunakan dalam terobosan dalam komponen ruang angkasa, pelindung struktural dan pribadi, peralatan olahraga, perangkat medis, dan aplikasi lainnya. Tahun 1970-an material komposit menjadi lebih umum dibanding manufaktur dan konstruksi. Dan di masa depan perusahaan khusus seperti perusahaan komposit Dirgantara akan mendapat tempat di industri ini, dua aplikasi yang terus mengalami pertumbuhan. Setelah itu metode pembuatan komposit.
Metode pembuatan komposit adalah tahap penting dalam produksi komposit karena ini mempengaruhi performa dan kualitas akhir produk. Dalam pembuatan komposit, dua atau lebih bahan yang memiliki sifat yang berbeda dikombinasikan untuk membentuk suatu material baru yang memiliki sifat yang lebih baik dibanding dengan bahan tunggal. Jadi metode pembuatan komposit itu ada 3. Yang pertama metode cetak, itu dicetak menggunakan mold atau cetakan. Yang kedua metode semprot, pembuatan semprot yang melibatkan penyemprotan bahan-bahan komposit ke permukaan bahan dasar. Dan yang ketiga metode infusi, yang melibatkan penambahan bahan-bahan komposit ke dalam bahan dasar. Dalam metode yang ini, bahan-bahan komposit dapat berupa serat, partikel, atau bahan lainnya. Nah, sekarang masuk ke proses pembuatan komposit. Setelah bahan-bahan komposit dikombinasikan, produk komposit harus diproses untuk memperkuat kinerja produk. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti pengeringan, pemanasan, dan penekanan. Proses ini bertujuan untuk memperkuat ikatan antar bahan dan memperbaiki sifat mekanik produk. Nah, di sini sifat-sifat komposit itu ada 7. Yang pertama itu kekuatan. Komposit memiliki kekuatan yang tinggi dan dapat dirancang untuk mengatasi beban tertentu. Yang kedua kekakuan. Kekakuan komposit mengacu pada kemampuan untuk tidak mengalami deformasi saat diberikan beban. Yang ketiga ringan. Salah satu sifat paling menonjol dari komposit adalah beratnya yang ringan, terutama jika menggunakan serat karbon atau serat stek. Yang keempat ada ketahanan. Banyak komposit tahan terhadap korosi yang membuat mereka cocok untuk aplikasi di lingkungan yang keras. Yang kelima, ketahanan terhadap suhu tinggi. Itu komposit mampu bertahan dalam suhu tinggi tanpa mengalami perubahan signifikan dalam sifat mekanik mereka. Yang ketujuh, ketahanan terhadap radiasi. Seperti ruang angkasa, komposit dapat dirancang untuk bertahan terhadap radiasi luar angkasa. Yang terakhir, isolasi listrik. Komposit sering memiliki sifat isolasi listrik yang baik, yang membuat mereka berguna dalam aplikasi elektrik dan elektronik. Nah, di sini ada jenis-jenis komposit. Ada 6. Yang pertama itu particulate komposit, yang kedua fibrous komposit, yang ketiga struktural komposit, yang keempat metal matrix komposit, yang kelima keramik matrix, yang keenam polimer matrix. Selanjutnya masuk ke pengaplikasian komposit. Contoh penggunaan bahan komposit dalam kehidupan adalah plastik. Plastik yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah jenis termoplastik karena dapat didaur ulang. Termoplastik yang sering digunakan dalam industri adalah polipropilen, polietilen, polivinyl klorid, dan yang terakhir polistiren. Antara aplikasi komposit secara luas dimanfaatkan dalam bidang otomotif, elektronik, industri, konstruksi, industri mekanik, pengangkutan, kelautan, dan sebagainya. Pengaplikasian komposit di bidang industri juga digunakan pada peralatan industri, yaitu pada pembuatan komposit kayu atau kayu lapis, kayu keras, dan lain-lainnya.
Yang kedua, bidang industri pengaplian komposit di bidang industri kereta. Itu digunakan untuk badan kendaraan dan bumper. Yang ketiga, di bidang elektronika itu dipakai untuk papan litar. Jadi papannya itu pengaplian komposit ya. Yang terakhir, bidang pengaplian komposit di bidang industri penerbangan. Itu misalnya pada pesawat terbang dipakai untuk sayap dan bagian interior pesawat. Selanjutnya, kelebihan komposit itu ada 6. Yang pertama, memiliki kekuatan yang tinggi. Yang kedua, tahan terhadap deformasi. Yang ketiga, tahan terhadap suhu tinggi. Yang keempat, tahan terhadap abrasi. Yang kelima, tahan terhadap berat yang relatif tinggi. Dan yang keenam, dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan ukuran. Nah, setelah itu, kekurangan komposit. Kekurangan komposit material adalah harga yang relatif mahal. Karena terdiri dari bahan serat alam, adalah serat yang dihasilkan dari tumbuhan dan hewan. Sedangkan serat sintetis adalah serat yang dihasilkan melalui proses sintetis kimia. Jadi begitu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.